Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi, serta seluruh keluarga besar GBI Keluarga Imamat Raja di Kota Bontang, anak-anak rohaniku yang kukasihi. Dan kita masih belajar bersama tentang bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan ya. Berkat Tuhan itu hidup di dalamnya bukan cuma sekedar Bapak Ibu menjadi pribadi yang selalu mengharapkan yang berkat-berkat, meminta hak kita untuk sebagai anak Allah diberkati Tuhan ya. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa hidup dalam berkat Tuhan itu sama halnya dengan Bapak Ibu hidup di kota Jambi, hidup di kota Bontang misalnya begitu. Hidup sebagai warga Jambi tidak boleh cuma sekedar menikmati fasilitas kota Jambi, tempat hiburannya, aneka makanannya, fasilitas kesehatannya, fasilitas pendidikannya, bukan cuma itu. Tapi Bapak Ibu juga harus memahami bagaimana hidup sebagai warga masyarakat kota Jambi, bayar pajak, bayar pajak pendapatan daerah, bayar PBB, mentaati peraturan lalu lintas. Itu satu bagian di mana Anda hidup dalam yang namanya kota Jambi sebagai bermasyarakat atau kota Bontang sebagai hidup bermasyarakat. Dan hidup dalam berkat Tuhan itu juga seperti itu sebetulnya. Bukan cuma sekedar Anda minta Tuhan memberkati saudara terus, tapi ada kewajiban bagaimana kita itu hidup dalam berkat Tuhan, yaitu bagaimana saudara dan saya mengelola berkat itu. Sama seperti Adam dan Hawa ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Bukan cuma sekedar menikmati fasilitas Taman Eden, tapi dia juga disuruh Tuhan untuk mengelola Taman Eden. Ada kewajibannya bagaimana kamu tinggal di Taman Eden. Dengan berkat Tuhan juga seperti itu. Pahami konsep berkat Tuhan bukan dari sisi menerima dan menikmati, tapi bagaimana Anda mengelola berkat itu dan terus hidup di dalam berkat itu. Selama Anda menggunakan fasilitas kota Jambi, selama itu pula Bapak Ibu harus menjalankan tugas berkewajiban sebagai warga Jambi dan juga Bontang tentunya. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi pribadi yang terus beroleh kemurahan daripada Tuhan, kuncinya harus bermurah hati. Nah, kemurahan hati itu sifatnya present tense ya, setiap hari. Bukan dulu saya murah hati, belum tentu sekarang Anda murah hati. Jadi murah hati itu sifatnya present tense yang harus menjadi gaya hidup. Bukan bisa murah hati, tapi selalu murah hati. Mampu murah hati. Bergaya hidup murah hati, suka murah hati. Itu yang Tuhan harapkan dalam hidup kita. Jadi kalau minggu depan, tahun depan, bulan depan, Bapak Ibu mau terima kemurahan dari Tuhan, kuncinya harus satu. Mulai dari sekarang, belajar punya gaya hidup murah hati. Karena itu adalah ciri yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Bagian yang menarik adalah bagaimana sikap Tuhan itu, attitude-nya, karakternya menjadi milik saudara. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu di sorga adalah murah hati. Jadi kalau bapak kita murah hati, anaknya pasti murah hati. Ya, kalau bapaknya pelit, anaknya pasti pelit. Orang tuanya jahat, anaknya pasti jahat. Nah, DNA bapak kita bukan orang pelit, bukan kikir. Dia ada pribadi yang murah hati, terbukti dari mulai ngampunin kita. Terbukti dari bagaimana dia selalu memberkati kita, walaupun terkadang kita menyakiti hatinya. Tapi berkatnya toh selalu dicurahkan buat saudara, karena dia murah hati. Ingat perumpamaan tentang 10.000 talenta itu Bapak Ibu. Ya, dia punya hutang yang tidak bisa dia bayar. Raja itu murah hati, mengampuninya. Tapi dia mengharapkan supaya dia juga murah hati sama seperti Bapak atau sang raja itu murah hati. Dengan cara apa? Mengampuni orang yang hutang sama dia. Ini ada orang hutang 100 dinar aja dia nggak mau ngampunin. Makanya Bapak itu marah. Jadi makanya dalam Mana Surga minggu lalu disampaikan, kalau Bapak Ibu tetap pelit, kikir, tamak, dan sekek atau serakah ya, maka itu konsekuensinya adalah neraka, lautan api yang menyala-nyala. Walaupun kau percaya Yesus. Tapi karena buah karakter Kristus nggak ada dalam hidupmu, makanya kita akan dibuang masuk dalam lautan api. Jadi seyogyanya kalau kita mengaku orang Kristen, ya nggak boleh pelit. Dan minta sistem kerajaan sorga ada di hatimu. Minta supaya Tuhan ada di dalam hati saudara, supaya Anda menjadi pribadi yang betul-betul memiliki sifat Allah, yaitu murah hati. Nggak tahan lihat orang susah. Karena zaman sekarang, orang senang sekali lihat orang susah, susah lihat orang senang. Jemaat Pasar Baru Jambi dan Kelir Bontang nggak boleh seperti itu. Harus mengerti bagaimana kita bisa senang lihat orang diberkati, bisa susah lihat orang yang juga susah. Artinya kita mau membantu Bapak Ibu. Nah, ada beberapa prinsip kemurahan hati yang Bapak harus pahami baik-baik ya. Alkitab saya mencatat di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Kemurahan hati itu membawa kebahagiaan. Alkitab berkata di sana, Kisah Rasul 20 ayat 35, terlebih berkat
lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau orang suka memberi, harusnya ada kebahagiaan. Bayangin, orang nggak bisa makan, orang nggak bisa punya baju, lewat Anda dipakai Tuhan bisa memberikan makan dan baju kepadanya, dia bersuka cita, tidak Anda bersuka cita. Demikian saya sebagai ketua BPD, saya bisa membantu hamba-hamba Tuhan bersama dengan tim PHG di daerah Kalimantan Timur. Melihat mereka bertahan dalam pelayanan lewat berkat yang kita berikan, walaupun cuma uang sembako setiap bulan, itu senangnya minta ampun Bapak Ibu. Itu bahagianya minta ampun. Itu sebabnya makanya saya bilang, terlebih berkat, ya kita itu suka memberi daripada suka menerima. Karena itu memang adalah ciri orang yang murah hati. Kalau orang egois, senang sekali dia menerima. Tapi kalau orang yang punya sifat kayak hidup memberi, kenapa kok bukan aku yang memberi Tuhan? Kenapa kok orang lain memberkati dia? Kenapa kok bukan saya? Harusnya begitu Bapak Ibu. Jadi kita rebutan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, kemurahan hati itu melipat gandakan berkat saudara. Alkitab saya mencatat dalam Amsal yang ke-11 ayat yang ke-25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang, tapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Jadi bagian yang menarik adalah bagaimana berkat yang ada padamu saat ini, yang dipercayakan Tuhan walaupun sedikit, kita kelola dengan sikap murah hati kita untuk kita pakaikan jadi berkat bagi orang lain. Sehingga Alkitab sudah bilang begini, Anda akan mendapatkan kelimpahan, pelipat gandaan dari berkat yang sedikit menjadi banyak Bapak Ibu. Dan itu sudah saya alami dalam kehidupan saya di Kota Bontang. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak kita berkati. Saya nabur hamba Tuhan motor, saya terima sepeda motor baru. Padahal saya nggak bisa naik motor. Ya saya nabur hamba Tuhan hotel, saya terima hotel ya. Penginapan gratis di hotel berbintang dari orang yang berkatin saya. Jadi itu silih berganti begitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau berkatnya itu aja, ya silakan saja pelit terus. Berkat Anda kan gitu-gitu terus. Ingat Bapak Ibu, kita mati nggak bawa uang, kita mati nggak bawa harta. Itu makanya kumpulkan harta di surga dengan cara apa? Murah hati. Kemudian yang ketiga adalah murahan hati itu adalah karakter kita. Nah, Alkitab saya berkata dalam Galatia pasal 4 ayat 6, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Berseru pada dia, Aba ya, Bapa. Ketika roh anaknya dalam hati kita, maka karakter anaknya harusnya ada dalam diri kita. Malu Bapak Ibu kalau kita jadi orang Kristen, tapi bukan karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Orang kan melihat, Yesus nggak pernah ajarkan Anda untuk ngejar sorga loh. Yang Yesus ajarkan adalah ngejar kerajaan sorga. Artinya apa? Pemerintahannya, kedaulatannya, bahkan sistem kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Itu yang terus diajarkan supaya kita memiliki sistem kerajaan Allah dan menjadi karakter kita kemurahan hati itu. Itu makanya Bapak Ibu, mari kita belajar, kenalkanlah karakter Kristus lewat kemurahan hati yang ada dalam hidupmu. Doa saya minta saudara, dan saya berdoa supaya kehidupan saudara mulai hari ini boleh terus belajar bagaimana menjadi pribadi yang berkarakter Kristus lewat kemurahan hati di hati kita. Maka niscaya berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Ingat, hiduplah dalam berkat Tuhan. Bukan cuma sekedar menerima dan menikmati, tapi bagaimana kita mengelola dan membagikannya. Salam sejahtera di saudara, Tuhan Yesus berkati.